Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Ibu Halimatus Sa'diyah, SPDI MPD. Yang kami hormati keluarga besar Fakultas Tarbiyah dimanapun Anda berada, khususnya teman-teman Prodi PGMI 5A Angkatan 2019 Institut Agama Islam Yasni Muara Bungo. Baiklah, di sini kami kelompok 6 yang beranggota 3 orang. Saya Umul Hairi dan 2 teman saya, Ferry Anggriawan dan Tanti Widya Lestari. Baiklah, di sini kami ingin mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Peranan Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi Pendidikan. Baiklah, adapun poin pertama, pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan proses manajemen dalam melaksanakan tugas pendidikan dengan mendayagunakan segala sumber secara efisien untuk mencapai tujuan secara efektif. Yang kedua, tujuan manajemen pendidikan, produktivitas, kualitas, efektivitas, dan efisiensi. Selanjutnya, pengertian sistem manajemen pendidikan. Sistem informasi manajemen pendidikan yakni sistem yang terdiri dari sekelompok orang, pedoman, dan perangkat pengelolaan data yang memantau dan mengambil kembali data dari lingkungan, yang memperoleh data dari transaksi dan operasi dalam organisasi, yang menyaring, mengatur, dan memilih data serta mensajikan sebagai informasi kepada para pemangku kepentingan pendidikan atau sekolah, terutama bagi para manajer pendidikan pada semua level dan fungsi organisasi, untuk mendukung pengambilan keputusan dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen, untuk mendukung komunikasi, dan untuk mendukung kegiatan operasional. Selanjutnya yaitu karakteristik sistem manajemen pendidikan. SIM sangat bergantung pada keberadaan data organisasi secara keseluruhan. SIM biasanya tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis masalah. SIM membutuhkan perencanaan yang sangat matang. SIM biasanya berorientasi pada data-data yang sudah terjadi atau data-data yang sedang terjadi, bukan data-data yang akan terjadi. SIM juga berorientasi pada data-data di dalam organisasi dibandingkan data-data dari luar organisasi. SIM biasanya tidak fleksibel karena bentuk laporan-laporan yang dihasilkan banyak sudah dipersiapkan sebelumnya. SIM membantu manajer secara terstruktur pada tingkat operasional. SIM untuk memberikan laporan operasional sehari-hari. Tujuan dan fungsi sistem informasi manajemen pendidikan. Secara umum, tujuannya ada sistem informasi ini adalah untuk memberikan serta menyediakan kebutuhan informasi secara umum kepada semua orang yang terdapat dalam organisasi serta kepada pengguna atau pemakai dalam bentuk laporan dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu fungsi. 1. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk membuat perencanaan pengendalian, proses pengevaluasi, dan perbaikan suatu program. 2. Memberikan informasi yang dapat diperlukan untuk kepentingan data siswa, nilai siswa, dan tujuan yang ingin dicapai oleh manajemen sekolah. 3. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan organisasi. Peranan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. 1. Sistem informasi manajemen dapat meningkatkan aksesibilitas data yang terpapar secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya perantara dari sistem informasi yang ada. 2. Sistem informasi manajemen membantu mengembangkan proses perencanaan yang lebih efektif dan efisien. Ketiga, sistem informasi manajemen dapat mengantisipasi serta memahami konsekuensi ekonomis baik dari sistem informasi dan teknologi baru yang berkembang. 4.
Sekolah dapat menggunakan sistem informasi untuk dapat mengolah data transaksi, mengurangi biaya, dan memberikan pendapatan sebagai suatu produk pelayanan. Kelima, sistem informasi manajemen dapat menganalisis suatu kebutuhan informasi yang diperlukan. Yang keenam, sistem informasi manajemen sebagai pengendalian manajemen adalah untuk mengukur pekerjaan, memutuskan tindakan pengendalian, merumuskan aturan tentang keputusan baru untuk diterapkan personalia operasional, serta mengalokasikan sumber daya yang telah tersedia. Cukup sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.